Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait musik, khususnya musik dangdut. Karena memang bagi Indonesia sendiri dangdut itu sudah merupakan warisan budaya tak benda, dan saat ini dalam proses diusulkan mendapat pengakuan dari UNESCO. Nah, tokoh dangdut Indonesia itu yang Raja Dangdut ya. Betul. Itu ada namanya Haji Rhoma Irama. Betul. Kalau Ratu Dangdutnya Elvi Sugiesi. Betul. Kan, Betul. nah, di Palembang ternyata kita juga punya Raja Dangdut. Nah, namun beliau ini lebih dikenal dengan apa? Sangkurlana. Sangkurlana. Nah, Sangkurlana, dan sekarang juga oleh kerukunan keluarga penduduk Palembang sudah dinobatkan sebagai Rhoma Iramanya Palembang. Rhoma Iramanya Palembang. Ada singkatannya dia? Gini. Kalau di Indonesia kan rompal, ataupun di Rompal, ya? Rompal itu Roma palsu. Oh, Roma palsu. Jadi ada inisiatif dari ketua KKPP kemarin bahwa janggal banget Iya. kan. Kebetulan rompal ada palnya kan. Ya, jadi Roma makanya Pak Rhoma Iramanya Palembang. Palembang. Ya, alhamdulillah, syukur, walaupun barangkali perlu diulang lagi atau gimana, karena waktu itu dua DKP-nya belum, Ya. yang baru ini katakanlah belum bersertifikat. Ya. Kepengen saya sih ya bersertifikat dari DKP seperti itu. Rompal ya. Rompal. Nah, kalau kita bicara Rhoma Irama nih, berarti kan kalau Pak Sangkurlana sendiri memang merasa apa? Memang mirip atau gimana? Atau punya suara yang sama atau wajah atau gimana tuh? Dari segi kedekatan batin ataupun hobi, memang dari kecil menyenangi beliau dari segala halnya. Kemudian terkait merasa miripkah apa dengan vokal ataupun mimik wajah dan sebagainya. Kebetulan selama itu saya kalau nyanyi ya selalu Roma. Oh, lagu Roma ya. Lagu Roma. Kemudian saya berada di Porsa. Oh, Porsa juga. Saya orang Porsa. Oh. Saya orang Porsa. Rompal itu kan produk Porsa. Oh. Betul. Cuman besar di KKPP. Itu. Jadi merasa mirip dan tidaknya, alhamdulillah waktu itu Ketua Porsa Sumsel, Bapak Dr. Haji Saifuddin Latif, SMI, SAG SMI, itu menunjuk, oh Anda bagusnya rompal. Waktu beliau ke sini, itu kan Ketua Porsa Sumsel itu kan distrasinya Rhoma Irama. Iya, mengenai lagu-lagu ya. Rhoma Irama. Jadi ya alhamdulillah, bersyukur. Saya nggak minta, saya tidak berharap ujug-ujug. Tahu kan ujug-ujug? Iya. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Wah, ini cocoknya kan rompal. Nah, tahun berapa itu? Apa? Tahun berapa? Tahun 2000, di bawah 2020. Sekitar 2017, 2018, 19 seperti itu. Alhamdulillah. Jadi saya rompal tadinya ada tiga orang rompal.
1, 2, 3. Yang 2 tidak, barangkali dengan segala kesibukannya, finansial dan sebagainya, tidak bisa totalitas. Ya. Jadi saya ketua di situ menuntut mereka. Memang mereka vokalis. Ya. Setiap video yang dia unggah vokalis biasa, Ya. tidak beserta atribut ini seperti itu. Kalau Pak Sagolana ini Ya. vokalis sekaligus juga ini. Kalau Ya. nyanyi memang ini kita. Ya, alhamdulillah. Mungkin ya sebelum jauh-jauh itu juga saya sudah dapat gelar itu sebetulnya. Ini. Jadi tadi kembali ke tadi, Ya. merasa dan sebagainya, alhamdulillah tidak. Kemudian kita di ujuk-ujuk ya, saya terima amanah itu ya sampai sekarang, dari tahun 2020 di sini ya Pak Ketua. Ya. Dulu kan pasca Dapat gedung ini ya. MTQ tingkat kota. Ya. Kemudian Porsa kan buka stand Ya. di sini. Itu saat itu saya dipertemukan Rhoma Irama yang keberapa kalinya. Oh, semua ketemu kemarin ya. Ya, kemudian ya dapat tanda tangan gitar itu. Oh, di gitar. Ya, seperti baju ini asli. Oh, ini dari Om Rama nih. Iya, Oh. yang saya kemarin pakai Iya. juga. Jadi ada berapa baju yang dapat dari Om Rama? Alhamdulillah. Itu dikasih beliau. Mungkin melalui tim atau bagaimana. Oh. Itu ya yang bawa itu Pak Saudara Maji itu yang di Goda, MC Goda. Nah, Pak Sagolana, itu kalau kita belajar musik nih sebagai vokalis ya, itu sejak kapan? Vokalis, mohon maaf, jadi mungkin keturunan juga ada. Ibu saya seorang pesinden Presiden di mana? Di Jawa. Di Jawa. Jawa Tengah. di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Di Jawa Barat. Jadi dulu masa kecil dulu di Jawa Barat kita. Ya, masa kecil di merantau di Palembang. Tahun berapa itu? 82. 82 berarti sudah umur berapa itu? Sudah dewasa ya. Udah dewasa tuh. Kenapa mau ke Palembang itu, Bang? Atau memang dari kampung ke Palembang Iya, itu iya. waktu sudah nyanyi lagu apa? Allah ya sudah. Belum. Begini. Kenapa harus ke Palembang? Kalau kita singkatkan jodohnya. Iya. Tetapi uniknya bukan main. Saya sendiri pelaku dan korban. Pertama 82 ke Palembang. Udah kemana-mana juga tuh, Iya. kabur kemana-mana tuh. Obat nih kagak mau Palembang lagi, kapok berapa kali tuh. Oh, berarti sebagai Palembang balik jalan kemana-mana, terus nggak mau lagi ke Dan Palembang. nyumpahin Palembang ini. Tapi akhirnya kembali ke Palembang lagi. Sampai alhamdulillah punya anak cucu di Palembang. Terakhir kapan ke Palembang waktu itu? Terakhir tahun berapa ya? Sampai dia ketemu keluarga tuh. Terakhir tahun 91 ya. 91. Iya ya 91-an. Dapat jodoh di sini jadi orang Tidak Palembang juga dari Jawa juga. Oh, dari Jawa, tapi dibawa ke sini. Alhamdulillah. Ke masalah vokal tadi alhamdulillah saya juga ya pernah jadi kori gitu. Oh. Kemudian bagaimana? Saya merasa mungkin hanya merasa atau gimana, banyak yang nyanyikan Roma, banyak yang hafal lagu Roma, tapi barangkali lebih kepada rasa ya. Makanya orang bilang, tanya sama saya, Bang Sangkur berapa sih, berapa ratus? Jadi saya bilang, saya nggak butuh ratusan lagu apa, saya nggak salut dengan berapa ratus lagu Roma apa, 1, 2 lagu, 3 lagu, gue bilang asal yang rasa sekarang gitu. Mohon maaf, bakal sorein juga ya suara saya lagi barangkali seperti kurang ini ya, gitu. Nah kemudian saya kenapa mungkin ya. Kenapa saya berada di KKPP? Kerukunan Keluarga Pedangdut Palembang. Ya. Saya nggak ada undangan tuh. Ada yang posting di FB, Ya. ulang tahun KKPP. Apa itu? Saya lihat, wah dangdutan nih. Saya kan agak jauh. Ya. Acir saya ke sini. Tinggalnya di mana, di Mata Merah? Di Mata Merah, Merah Mata. Oh, mau. Ujung sini. Dekat Akobah, Misal Akobah Betul, lagi. sana lagi dong. Sana lagi. Di ujung sana. Gitu.
Nah kemudian boleh apa namanya tuh Ketemulah di ke Rompal lagi. Saya menarik di Rompal karena nggak mudah loh bang. Iya. Ini pakai begini waktu pertama. Ada fotonya, gordeng. Iya, gunting. Apalagi apa perempuan tuh? Kerudung. Kerudung. Gila, itu ada fotonya, ada foto jadi. Beneran ketemu Roma itu masih itu. Saya malam itu harus nah, gini. Dia malam di sini atau siang? Iya. Saya di sana tanda tangan. Belum tanda tangan tuh. Dia katanya pulang ke Jakarta pukul 9 pagi. Iya. Jadi ada dari memfasilitasi ketua sama wakil ketua, juga ketua DPC, tanda tangan gitar. Jam 9 Bang Haji mau pulang. Ya. Itu kabar itu dapatnya pukul setengah 12. Oh. Tuntutan hati, tanda tangan gitar. Saya nggak punya gitar. Waktu itu ada gitar dari bekas, bukan klub, ini lama lah. Itu Ya. gitar bass, Bang. Gitar bass. Jadi semalam itu minta mau tuker bass sama gitar melodi, mau saya potong. Udah 2 orang tuh gagalin beneran. Malam itu saya nggak bisa tidur. Harus ada jam 4 lewat sekian menit mau memutuskan. Itu gitar bass. Yang penting buntung. Karena permintaan obat itu memang harus gitar buntung ya. Nggak pede. Oh. Banyak yang saran sama saya. Beneran. Ada yang mau kasih juga ada, yang mahal ya itu. Kagak ininya nih gue bilang. Nah Pak, kalau pertama kali kita kenal Oma itu kapan itu? Dia semenjak di Porsa. Oh, sejak di Pak. Maksudnya kenal dan mati kata. Maksudnya tahu lagu-lagunya. Dari dulu atuh. Atau dari sekolah? Dari sekolah dulu. Dari sekolah. zaman bahula dulu di kampung. Dan kaset ya? Iya benar, kaset-kaset yang apa sih empat. Kemudian iya. Dengan lagu-lagunya kaset itu ya? Iya betul. Ini biasalah sambil main-main. Lagu apa yang pertama kali kita ini bisa? Pertama kali? Iya. Pertama kali. Lagu tiada lagi di hatiku. Itu mah ya zaman itu juga iya. Saya kealami kejadian itu. Ditinggal camping. Kemudian harus berapanya ya sempat saya waktu